RKN Media dimanapun berada, kali ini kita kembali dalam diskusi bedah kasus dengan kasus Pondok Pesantren Al Zaitun yang menjadi perhatian banyak kalangan, termasuk para elit pemerintahan. Menko Polhukam Mahfud MD pun juga angkat bicara terkait penanganan kasus ini. Tentu saja pemirsa atau Anda semua, teman-teman semua akan bertanya seperti apa penanganan kasus ini, dan untuk itu pada kesempatan ini, pada forum ini kami menghadirkan dua narasumber. Sesuai dengan saya ingin perkenalkan praktisi hukum sekaligus sebagai pengamat kepolisian, Bapak Alfonsus Lomau. Selamat sore Pak Alfon. Berikutnya Koordinator Perekat Nusantara, yaitu Pergerakan Advokat Nusantara, Pak Petrus Celestinus. Selamat sore. Selamat sore. Yang juga adalah Koordinator TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Kedua narasumber ini dalam beberapa saat ke depan akan membedah bagaimana penanganan kasus hukum dari perspektif hukum, melihat langkah kepolisian terutama Bareskrim yang menangani ini. Sekedar informasi bahwa Panji Gumilang sebagai pemimpin tertinggi di Pondok Pesantren Al Zaitun awalnya dilaporkan dalam dugaan kasus pencemaran agama dan hoaks. Lalu kemudian saat ini babak baru menunjukkan ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, seperti apa Pak Alfon melihat, ada semacam pergeseran kah atau memang seperti apa mekanisme yang dilakukan oleh Bareskrim atau kepolisian terhadap kasus yang menimpa Pondok Pesantren terutama Pak Panji Gumilang? Menurut saya, apabila ada laporan dari masyarakat tentang sebuah tindak pidana, maka tahap-tahap yang akan ditempuh oleh kepolisian yaitu melakukan penyelidikan. Tahap penyelidikan ini untuk nantinya menemukan ada tidaknya tindak pidana. Nah, kalau kita perhatikan pelaporan terhadap penistaan agama, tetapi akhir-akhir ini berkembang menjadi ada pencucian uang. Ini menurut saya agak sebuah loncatan-loncatan yang mungkin menjadi tren masa kini ya, karena kalau kita omong penistaan agama sebagai, kalau dalam pencucian uang ada namanya predikat crime. Apa kaitannya orang menista agama terus ada uang hasil kejahatan yang disembunyikan, dikemas kembali untuk nanti dari uang haram menjadi uang halal? Ini agak jauh hubungan sebab akibat kalau kita pelajari hubungan kausalitas gitu kan. Karena jangan sampai ini menjadi sebuah tren kekinian yang cukup meresahkan menurut saya secara hukum. Kenapa? Kita lihat beberapa saat yang lalu ada seorang pejabat Departemen Keuangan, anaknya melakukan penganiayaan berat, taruhlah. Tahu-tahu buntut daripada penganiayaan berat, ayahnya diperiksa karena korupsi dan ada pencucian uang. Ini sepertinya penganiayaan berkembang, lama-lama nanti ada orang, bapak dan anaknya ribut, nanti kekerasan dalam rumah tangga, tiba-tiba karena ini orang tuanya kaya raya, diperiksa, wah ini juga pencucian uang. Jadi hubungan antara predikat crime dengan uang yang dicuci hasil kejahatan itu sebenarnya itu perkara yang berbeda dan tidak bisa disamakan, karena jangan sampai gayanya kayak polisi lalu lintas. Tilang itu periksa, mana tutup pentil, oh ada, nanti tanya mana KTP, sudah kawin belum, dan sebagainya, melebar kemana-mana. Dan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi dalam tahap-tahap penyelidikan sudah diumbar berbagai cerita sehingga seolah-olah persoalan pidana yang terjadi merupakan sebuah isu publik yang karena tekanan publik nantinya menjadi sebuah permasalahan hukum baru. Mungkin benar, tetapi proses-proses itu mungkin semua pihak perlu menahan diri. Ini tahap penyelidikan atau sudah tahap penyidikan? Karena kalau penyelidikan itu ya sebaiknya ini tidak perlu diumbar-umbar dulu mengenai pencucian uang dan sebagainya. Nanti kalau hal-hal tersebut berkait erat barulah, supaya jangan melebar dan jangan sampai saya katakan tadi predikat crime-nya apa, pencucian uang dari mana.
Nah, dari Wakil Direktur Kriminal Umum Barreskrim menyebutkan bahwa laporan analisis dari PPTAK sedang dalam pendalaman, statusnya pendalaman, tapi sudah diungkap ke publik. Nah, kalau ini apa dampak dari pernyataan seperti itu? Ya, bagaimana kalau pendalaman tersebut ternyata tidak menemukan hubungan sebab akibat yang relevan dengan sebuah kejahatan. Nah, orang sudah teraniaya secara sosiologis. Jadi orang sudah divonis, dan ini merupakan sebuah merusak kredibilitas orang yang taruhlah dia mungkin tidak suci, tapi belum tentu dia bersalah. Ada asas di mana lebih baik menghukum orang, melepaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang belum tentu bersalah. Itu asas hukum. Oke. Baik, terima kasih Pak Alfon. Berikutnya Pak Petrus, dalam kasus Ponpes Al Zaitun, Pak Petrus melihatnya seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ataupun juga penegak hukum? Ya, saya lihat ada langkah-langkah yang janggal ya, karena bagaimanapun sebagai lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pondok pesantren, tentu Al Zaitun ini tunduk kepada undang-undang tentang pesantren dan juga undang-undang tentang pendidikan dan kebudayaan, sehingga dipastikan bahwa dia ada di bawah kontrol pemerintah selama puluhan tahun dia jalan. Nah, kemudian kalau sekarang dengan proses hukum yang dituduhkan kepada Panji Gumilang sebagai melakukan penistaan agama karena kurikulum atau tata cara yang diajarkan di sana itu dianggap bertentangan dengan hukum Islam atau kaidah-kaidah keislaman, tentu kenapa tindakannya baru dilakukan sekarang? Toh itu sudah berlangsung sangat lama, ya. Sehingga kita lihat pertama ini sebagai satu hal yang kenapa pemerintah baru sekarang menyadari bahwa sebuah pondok pesantren Al Zaitun yang begitu besar, karena jumlah jemaat atau muridnya pun ribuan bahkan puluhan ribu, kok baru sekarang pemerintah melihat itu sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan hukum atau yang dikategorikan sebagai penistaan agama. Kemudian seperti yang Bung Alfons tadi menyoroti, dari penistaan agama kok masuk ke tindak pidana pencucian uang. Memang sepertinya kesannya seperti terlalu dicari-cari. Ya, persoalan pokok penistaan agamanya saja belum jelas, kok sekarang sudah masuk ke dugaan pencucian uang, bahkan ratusan rekening baik atas nama Panji Gumilang dan mungkin juga atas nama pondok pesantren ini sudah diblokir karena dicurigai Panji Gumilang ini melakukan transaksi dalam jumlah triliunan rupiah, bahkan disebut-sebut 15 triliun. Ini bukan angka yang kecil, angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan pondok pesantren lainnya. Nah, jadi saya lihat ini juga ada unsur politis, ya, karena selama ini kan kita tidak pernah dengar ada letupan-letupan atau hal-hal yang sifatnya mengganggu ketertiban umum. Karena buktinya selama ini kan tidak pernah ada penindakan terhadap Panji Gumilang dalam kaitan dengan pondok pesantrennya ini. Jadi pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat apa sebetulnya yang sedang disasar oleh pemerintah terhadap pondok pesantren Al Zaitun ini. Karena selama ini kita tidak punya catatan rekam jejak yang buruk baik pondok pesantren Al Zaitun ini maupun Panji Gumilang. Saya kira itu. Baik, pemerintah sepertinya kemungkinan berencana menyangkut kurikulum dan lain sebagainya itu diambil alih melalui Kementerian Agama menggunakan kata pembinaan. Nah, Pak Petrus melihat bahwa selama ini sudah berlangsung lama dan sudah banyak alumnus dari pondok pesantren ini dan bahkan sudah tersebar ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah, makna dari pembinaan atau di pemerintah itu konkretnya seperti apa ke depan? Nah, sebetulnya begitu yayasan ini bergerak di bidang pendidikan,
maka melekat tanggung jawab pemerintah sejak dia jalan sampai sekarang, pembinaan itu melekat. Karena secara periodik pasti dari yayasan ini ada kirim laporan ya soal kurikulum, soal perubahan kurikulum, jumlah siswa dan segala macam itu secara teratur, dan pemerintah juga tetap kontrol. Karena jenjang organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kan sampai di desa dan kecamatan ada. Jadi kalau kita bilang pemerintah ambil alih dan melakukan pembinaan, apakah selama ini tidak dilakukan pembinaan atau tidak ada kontrol? Ini juga tanda tanya besar. Kenapa baru sekarang pemerintah baru sadar bahwa Yayasan Al Zaitun ini pondok pesantrennya perlu dibina, gitu. Baik, terima kasih Pak Peter. Ini menarik Pak Alfon. Dalam konteks pengawasan yang sejogja dilakukan oleh pemerintah, lalu kemudian sekarang dalam hal ini aparatur hukum melalui kepolisian sudah bergerak. Nah, apakah dalam konteks quote and quote ada kelalaian pemerintah tidak mengawasi lalu kemudian patut diduga ada tindak pidana atau seperti apa melihatnya? Kalau kita melihat konstruksi Al Zaitun sebagai sebuah pesantren, seperti tadi kata Pak Petrus, dia tunduk kepada Undang-Undang Pendidikan Nasional, tunduk pada undang-undang yang diatur di bawah Departemen Agama. Tanya dulu Mendiknas, ini pasal apa yang dilanggar agama, Departemen Agama, sehingga kedua instansi yang mewakili otoritas pemerintah ini memberikan klarifikasi dan memberikan keterangan sebagai ahli di sana. Jangan sampai semua orang merasa ahli memberikan kesimpulan. Hari-hari ini banyak sekali kesimpulan tentang Al Zaitun ini. Ada yang ngomong mengenai ini pusat NII, ini pusat tempat ajaran sesat. Semua orang bisa omong apa saja, tapi dalam negara hukum ini haruslah omong dalam koridor hukum dan dalam kapasitas di mana omongan-omongan tersebut berangkat daripada konstruksi hukum, bukan asumsi-asumsi, bukan juga karena mungkin saja perasaan-perasaan sentimen dari kelompok tertentu, terus mengangkat menjadi isu hukum. Hukum punya isu, ada norma dan sanksi. Itu tegas dan tertata gitu. Jadi jangan sampai asumsi-asumsi karena mungkin bukan norma hukum, masuk ke dalam koridor hukum. Nah ini yang kita khawatir karena betapa bahayanya praktek-praktek yang bukan norma hukum dimasukkan menjadi sanksi hukum atau sanksi pidana, nanti melebar kemana-mana, bias, sehingga polisi dalam hal ini sebagai penegak hukum itu terombang-ambing di tengah ketidakpastian dan masyarakat menonton hal ini untuk menilai jangan-jangan ini karena mau tahun pemilu, jadi ini ada sebuah isu yang diangkat atau mungkin saja terjadi ini karena kasus BTS ini begini begitu terkatung-katung bangkitkan isu lain. Jadi kita sedang berada dalam sebuah keremang-remangan suasana di mana berbagai kesimpulan bisa terjadi. Jadi pengalihan isu. Bisa terjadi orang berkesimpulan serupa itu. Nah, jangan sampai dalam negara hukum ini praktik-praktik begini sering-sering dipraktikkan. Ada pernyataan dari Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud, bahwa status pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak akan dibubarkan secara tegas, tetapi pribadi Pak Panji akan ditindak atau seperti dalam kaitan yang sudah dilakukan oleh aparat hukum. Seyogyanya dugaan atau dari segi praktisi hukum, ilmu hukum, melihat Pak Alfons melihat seperti apa? Ini kan berangkat dari definisi perbuatan manusia yang dinyatakan terlarang, bertentangan dengan undang-undang, dilakukan oleh orang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, maka dapat dihukum. Sekarang persoalannya bertentangan hukum mana? Kan itu. Jadi kalau memang Panji Gumilang akan diposisikan sebagai seorang tersangka atau seorang yang patut dipersalahkan, terhadap pasal apa? Jadi harus jelas dahulu yang disebut dengan predikat crime di sana. Jadi jangan sampai ini pasal masih remang-remang, tapi kita sudah vonis dia dengan beragam serangan, yang mana kadang-kadang serangan-serangan tersebut tidak juga merupakan ketentuan dalam koridor hukum. Baik, Pak Alfan. Pak Petrus, pertanyaan hampir sama juga. Kira-kira apa yang bisa dilihat sebagai pembelajaran dari segi aspek pembangunan hukum dan sekaligus juga membangun kesadaran hukum kepada masyarakat dalam konteks kasus pondok pesantren Al Zaitun? Ya, kalau dari segi pondok pesantren, saya pikir legalitasnya tidak perlu diragukan, ya, karena dia sudah melahirkan banyak sarjana, ya, banyak lulusan tingkat SMA,
SMP dan seterusnya. Sehingga dari sudut sebagai lembaga pendidikan, sebagaimana Pak Mahfud juga menyatakan bahwa lembaga pendidikannya kita tidak ganggu, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, yang tinggal sekarang ini pembinaan dari pemerintah. Tetapi tentang orangnya, tentang Panji Gumilangnya itu akan ditindak. Dan tindakan yang dilakukan saat ini adalah penistaan agama. Padahal suara lebih kencang dari masyarakat itu bahwa di sana itu ada faktor NII. Nah, kalau benar ada faktor NII, kenapa tidak langsung masuk ke situ? Karena itu sebetulnya lebih substantif, karena kalau bicara tentang ada NII berarti hal yang sangat mengganggu NKRI. Ya, penegakan hukumnya harus ke situ. Tetapi kok jadi kecil kalau hanya sekedar penistaan agama, yang menurut saya itu pun pembuktiannya masih perlu perdebatan yang panjang. Jadi di sini kelihatannya pemerintah juga belum secara murni menunjukkan bahwa ini dalam rangka penegakan hukum. Karena isu awalnya itu NII, terus kok NII-nya redup, muncul penistaan agama, lalu masuk ke pencucian uang yang tidak jelas korelasinya. Nah itu, jadi ini ada hal yang menurut saya pemerintah harus jujur menjelaskan kepada masyarakat sebetulnya target pemerintah terhadap Panji Gumilang ini apa. Karena Bung Alfons tadi juga seperti melihat bahwa jangan sampai ini pengalihan isu terhadap persoalan yang lagi ramai. Ya, seperti apakah terkait dengan kasus BTS, lalu ini akan menutup kasus BTS supaya masyarakat lebih menyoroti kasus ini. Ternyata juga tidak, masyarakat lebih fokus kepada soal BTS yang sampai sekarang masih kencang beritanya. Oke, gitu. Baik. Nah, tadi Pak Petrus ingin penegasan soal posisi pemerintah ataupun juga kepada penegak hukum, terutama Barreskrim. Nah, apa ya langkah bijak yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah maupun juga penegak hukum, terutama kepolisian? Ini bukan langkah bijak, langkah profesional. Oh, ya. Jadi penegakan hukum secara profesional dan terukur, karena kalau kita lihat Pondok Pesantren Al Zaitun, mungkin kalau ada dana pemerintah yang maksudnya dana bantuan operasional sekolah, BOS dan sebagainya, berapa sih duitnya dibandingkan perkara-perkara lain, negara dirugikan. Yang ini sekarang siapa sih yang dirugikan? Dan banyak orang yang menyorot soal kok Panji Gumilang kaya sekali, punya aset, punya transaksi dan sebagainya. Kok mulai kapan orang bangsa ini menjadi orang usil ya? Kalau orang kaya di negeri ini kenapa jadi persoalan? Taruhlah kita ambil contoh, banyak orang-orang kaya di sini, mungkin Sembilan Naga atau mungkin Bank Mega dengan Trans TV dan sebagainya, juga orang kaya. Kenapa kita tidak bertanya siapa dia kemarin? Baru satu generasi. Kalau kita di Amerika mungkin ini keturunan siapa? Rockefeller. Ini keturunan apa? Rothschild. Emang kaya dari kongkongnya. Ya di Indonesia ini kemarin orang miskin, tiba-tiba kaya raya, triliunan, tapi tidak banyak orang juga persoalkan. Dan memang bukan soal, karena tidak tahu dari mana kekayaannya, itu menjadi sebuah pengetahuan umum. Karena di negeri ini negeri yang penuh dengan ya tanam kayu pun jadi singkong, jadi sangat makmur. Jadi bocor mana-mana pun tidak ketahuan, dan itu tidak jadi persoalan utama. Nah yang seperti sekarang di Al Zaitun, ini kalau kita bilang skala besarnya transaksi dan sebagainya, uangnya siapa? Kalau uangnya umat disumbangkan, misalnya orang tua yang nyumbang dan sebagainya, so what gitu loh. Karena ini kan di dalam kelompok agama tertentu, orang sumbang menyumbang atau bangsa kita gotong royong itu biasa-biasa saja praktek. Jangan kita angkat soal-soal begini yang memang secara budaya ini juga berjalan dan biasa, terus kita jadikan hantu tiba-tiba untuk negeri ini karena ada orang kaya sekarang. Panji Gumilang yang dulunya cuma tukang tukang bakso atau tukang apa, kok jadi kaya raya. Kita kok jadi risau dengan itu. Kenapa kita tidak belajar bagaimana dia kumpul kekayaan? Kita juga pingin kayanya, kalau memang mau maju begitu. Demikian. Ini satu lagi nih Pak Petrus, yang menarik adalah baru tahapan pendalaman, lalu kemudian sudah diungkap ke publik. Kira-kira ada prosedur tidak untuk penyidik baik di kejaksaan ataupun di kepolisian bahwa hal-hal yang memang masih proses pendalaman tidak perlu diungkap ke publik misalnya, dan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan. Kira-kira ada standar seperti apa yang saya... Ya, selama ini kita ketahui standar dari hampir semua lembaga penegak hukum,
sesuatu yang sifatnya masih full bucket atau penyelidikan, itu substansi perkaranya tidak dipublish. Ya, hanya menyatakan bahwa terhadap seseorang ini sedang dilakukan penyelidikan. Tetapi dalam kasus Panji Gumilang, ya, ini pemerintah sendiri mempublish bahwa di sana ada kegiatan yang sifatnya menista agama, ya, melakukan ajaran sesat, kemudian dihubungkan dengan NII, lalu masuk kepada pencucian uang. Jadi lebih rame mempublikasikan dalam bentuk narasi daripada apa sesungguhnya yang sedang dilakukan oleh penegak hukum terhadap Panji Gumilang ini. Karena ya pasal yang disangkakan sementara ini walaupun dia belum tersangka, tetapi yang dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila itu pasalnya pasal penistaan agama. Tetapi berita yang berkembang itu justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Jadi seperti yang disinyalir oleh Bung Alphonse tadi, ini justru pemerintah menjadi corong untuk menimbulkan kegaduhan. Padahal masalahnya selama ini sepertinya tidak ada masalah. Kalau memang dia ada yang salah, kenapa tidak dari awal? Ya, kalaupun bubarkan. Makanya yang harus difokuskan penyelidikannya itu jangan penistaan agamanya, tetapi NII-nya. Karena kalau kita dengar penjelasan Panji Gumilang di TV itu sebetulnya hal-hal yang dia sangat rasional. Ya, bahwa ini kan dia melakukan aktivitas keagamaan menurut tafsir dia. Toh yang dibilang teman-teman yang memarahi, yang menyatakan dia salah juga itu berdasarkan tafsir. Jadi ini antar tafsir diperdebatkan di antara mereka. Akhirnya masuk kepada tuduhan melakukan penistaan agama. Jadi pemerintah sebetulnya harus mengubah cara bagaimana menangani tokoh-tokoh yang dicurigai apakah baik itu dalam penistaan agama atau terkait dengan aktivitas yang mengganggu keutuhan NKRI. Itu yang harusnya lebih diprioritaskan. Jangan urusannya sepele tapi masuk ke soal pencucian uang yang juga belum tentu ada benarnya. Karena dia dengan pengikut yang begitu besar, bisa saya sumber uangnya dari jemaatnya, sumbangan masyarakat. Kalaupun misalnya dia dapat sumbangan dari luar negeri, kan mekanismenya pemerintah punya. Tidak mungkin barang ini masuk uang diselundupkan baru masuk ke pesantrennya Al Zaitun ini. Jadi jangan sampai ini hanya ribut di momen tertentu saja, kemudian hilang begitu saja. Tidak ada ujungnya penegakan hukum ini. Sobat RKN Media dimanapun berada, ini tentu menarik sekali dan akan menanti seperti apa kelanjutannya. Saya ingin pernyataan terakhir yang dari Pak Alphonse maupun juga Pak Petrus tentang hal yang terbaik kata profesionalisme. Nah, ini supaya tidak menimbulkan dampak kegaduhan dan lebih benar pada fokus penanganan hukum. Mungkin ada pesan? Pemberitaan ini sebenarnya terbuka secara telanjang mungkin karena orang berpikir ada undang-undang keterbukaan transparansi informasi. Tapi dalam undang-undang itu juga mengatur hal-hal apa saja yang tidak perlu disampaikan kepada publik. Jadi aparat penyelenggara negara pun harus paham benar dalam menjalankan profesinya agar tidak menimbulkan kegaduhan. Ini belum perlu disampaikan. Nanti di persidangan ataupun kapan waktu yang tepat disampaikan supaya publik yang beragam-ragam pengetahuan dan berlatar belakang yang macam-macam ini jangan sampai gaduh yang untuk hal-hal yang belum penting. Sudah masih banyak hal penting lain yang harus dikerjakan oleh masyarakat bangsa ini. Demikian. Pak Petrus ada closing statement? Ya, saya lihat pemerintah dalam hal-hal tertentu terkait dengan Al Zaitun ini, langkah pemerintah cukup bijak, yaitu mereka melokalisir untuk penindakan hanya sebatas hal-hal yang terkait dengan Panji Gumilang, yaitu terutama dugaan melakukan penistaan agama. Tetapi soal pendidikan yang dikelola oleh pondok pesantren ini, pemerintah tetap tidak mengganggu, bahkan akan membina langsung di bawah Kementerian Agama. Jadi itu langkah yang bijak.
Jadi mengambil orangnya dengan dugaan-dugaan tindak pidana tertentu, misalnya penistaan agama, tetapi institusi besar dengan segala aktivitasnya tidak diganggu. Artinya bisa saja ini juga sekaligus menepis dugaan mengenai adanya aktivitas NII. Karena pemerintah bilang mereka akan tetap membina lembaga ini. Baik, Sobat RKN Media, kita mengakhiri diskusi ini dan kita menantikan diskusi dengan topik menarik lainnya pada kesempatan mendatang. Ikuti terus bagaimana penanganan kasus atau dugaan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Semoga kehadiran pakar praktisi hukum dan pengamat kepolisian Pak Alphonse Lemau dan koordinator Pergerakan Advokat Nusantara atau Perekat dan sekaligus sebagai koordinator TPDI memberi pencerahan untuk melihat beda kasus khususnya Pondok Al Zaitun. Terima kasih.